Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfansyah Channel. Oke, di kesempatan malam hari ini saya akan memenuhi requestnya para pemirsa. Dia minta, "Bang, kalau nyervis PDC tolong dibuatin konten." Dan kendala saya itu strom PDC pabrikan saya tidak bertenaga dan boros di aki, ikan nila pun masih banyak yang kabur. Terus usulnya dia, komponen apa saja yang harus saya ganti. Oke, di malam hari ini saya akan membagikan sedikit pengalaman. Di sini saya bukannya menggurui ya. Jadi saya membagikan pengalaman apa yang sudah saya alami ya, problemnya itu apa dan jalan keluarnya itu di mana, supaya alat kalian itu bagus pada saat di TKP. Jadi yang baru mampir di channel ini silahkan mampir dulu, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Irfansyah yang terbaru ini ya, Irfansyah 242. Oke, langsung saja ya, kita masuk ke pembahasannya. Di sini ada dua struman PDC ya. Yang satu dari Kalimantan Barat, yang satu punya tetangga saya. Ini sudah saya modif semua. Dan ini masih mau dimodif lagi. Punya tetangga saya yang ini ya. Kalau yang ini udah dimodif full ya. Sudah frekuensi full. Jadi ini sudah saya modif. Sekarang tinggal saya jelaskan satu-satu komponen apa saja yang harus kita rubah ya. Ini PDC yang full gelombang. Jadi umumnya strom PDC itu kalau bawaan pabrik yang belum dimodifikasi itu di ikan masih susah ya. Di aki pun boros. Kalau di aki boros, di ikan enak sih masih mending. Ini di aki boros, di ikan pun masih susah. Jadi apa yang harus kita ganti ya, komponen apa saja? Oke, yang pertama adalah lilitan induktor. Lilitan induktor bawaan strom PDC toko ya, bawaannya ya, yang ini itu kalian ganti ya dengan kawat email atau kawat tembaga yang murni. Karena kalau stroman PDC bawaan pabrik itu lilitan induktornya itu tembaga KW atau aluminium. Nah, itu untuk lilitan induktor yang besar ini ya, yang suaranya atau inti udaranya ya. Ini induktornya kalian ganti menggunakan kawat email yang murni atau kawat tembaga yang asli, jangan yang KW, jangan yang pakai aluminium. Kalau yang aluminium itu output yang keluar ya, yang dihasilkan itu enggak maksimal. Seperti itu. Itu yang pertama ya. Dan untuk jumlah lilitannya untuk induktor ini itu saya pakai 80 lilit kawat email berukuran 1 mili. 1 mili atau 1,2 itu enggak masalah ya. Dan ini kokerannya, ini bekas solder. Kokerannya bekas solder ya. Nah, ini yang bawaan. Sudah patah-patah ya. Ini tembaga KW. Aluminium ya. Nah, putih. Kalau yang ori itu apa? Tembaga yang murni itu dia kuning ya. Contohnya seperti ini. Ini tembaga yang asli, kuning warnanya. Jangan hanya kuning kulitnya ya,
kuning kulitnya pada saat dikerok putih. Seharusnya kuning kulit, kuning juga dalamnya. Kapan dikerok itu kuning. Seperti itu ya. Jangan hanya luarnya saja yang kuning. Pada saat dikupas kulitnya itu putih. Itu yang KW. Oke, yang kedua adalah induktor yang kecil. Induktor yang kecil ini umumnya itu kawatnya juga kecil ya, dan tembaganya pun KW, nggak murni. Jadi di situ kendala kalian ya. Mengapa alasannya strom PDC toko itu loyo? Nah, kendalanya ada di situ. Ini saya pakai 20 lilit kawat email berukuran 1 mili. Ini saya pakai 20 lilit ya, biar jelas ya. Ini 20 lilit kawat email berukuran 1 mili. Jelas ya. Terus yang kedua, kapasitor milar. Ini kapasitor milarnya itu umumnya sama ya, jumlah nilainya itu 104 ya atau 100N. Cuman kapasitornya itu kualitasnya kurang bagus. Kalau kapasitor yang kualitasnya kurang bagus itu warnanya hijau kayak gimana ya, hijau, pokoknya hijau lah. Jadi kalian ganti dengan kapasitor milar yang nilainya itu sama ya, 100N tapi yang kapasitor bagus. Jelas ya. Dan yang kedua adalah DB3 ya, yang ada di depan SCR ini. Itu kalian double 2 atau kalian ganti dengan DB3 yang bagus. Kalian double 2 bisa ya, yang dekatnya auto coupler ini ya. Ini saya tempelin di bawah, jadi penampakan DB3 nya itu seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah di kapasitor. Usahakan itu kapasitor MKP nya itu yang bagus, yang 4 mikro 450 volt. 4 mikro 450 volt. Kalau kapasitor MKP bawaan pada strom PDC pabrikan itu 4 mikro 250 volt. Nah, yang harus kalian upgrade itu di voltnya. Yang tadinya 250 volt atau 270 volt, kalian ganti di 450 volt. Untuk mikronya tetap, hanya jumlah voltnya saja yang dirubah. Kita cari kapasitor yang berukuran 4 mikro 450 volt. Kayak gitu ya. Terus yang kedua, tripod atau FR ya. Tripod frekuensinya ini kita polin. Yang ini kita polin. Ya kira-kira lah pokoknya. Irit borosnya itu ada di sini juga. Di tripod frekuensi. Ini kalau saya putar ke kiri, frekuensinya itu rendah. Kalau saya putar ke kanan, pol itu frekuensinya tinggi. Jadi yang harus kalian ganti ya. Ini saya jelasin yang inti-intinya ya. Lilitan induktor yang besar dan yang kecil itu kalian ganti. Lalu kapasitor milarnya itu kalian ganti yang bagus. Kapasitor milar yang bagus. Terus yang kedua, ini ya, DB3 ya atau diatnya ini ya, kalian double 2. Yang depannya SCR. Itu kapasitor.
DB3 itu mirip kayak dioda Zenir ya. Ada yang biru, ada yang merah, dan ada yang hitam polos. Itu kalian ganti atau kalian double 2. Oke, selanjutnya saya akan uji coba alat yang sudah saya modifikasi ini ya, dengan beban bohlam 500 watt. Ini sudah saya siapin. Nah, untuk yang ini PDC yang ini nanti saya akan buatin konten ya. Ini saya upgrade ke ampernya ya, ampernya supaya enak di ikan itu seperti apa. Oke, jadi nanti kalian tunggu di video selanjutnya. Nanti PDC yang ini akan saya buatin konten. Oke, ini sudah saya siapin ya. Nah, ini jalur outputnya yang keluar ya, arus yang keluar itu kita sambungkan ke beban lampu 500 watt seperti ini. Nanti saya akan jelasin ya, ini nanti frekuensinya saya akan putar-putar supaya kalian tahu ya. Dan yang merah ini kabel 2, ini saklarnya. Nah, ini saklarnya ya. Sebelah sini akinya. Akinya hanya untuk uji coba itu saya pakai 10 ampere ya. 10 ampere 12 volt. Nanti frekuensinya kita akan putar-putar. Kita siapin obeng. Dan ini bebannya 500 watt ya. Oke, kita colokin akinya. Untuk kipasnya ini sudah otomatis. Nah, ini saklarnya ya, kita akan nyalakan. Ini dipegang pun nggak masalah. Ganas. Ini posisi masih di high ya, ini saya low. Flip flopnya saya kecilin. Ini saya low ya. Kita nyalakan. Frekuensinya ketinggian, suaranya sampai enggak terdengar, sampai hilang, sampai senyap. Nah, ini tripod frekuensinya ini kita rendahin. Kita putar dikit aja ya. Kita nyalakan lagi. Masih sama ya. Ini padahal frekuensinya masih low. Masih low ya. Flip flopnya saya naikin. Frekuensinya saya rendahin. Nah, ini saya naikin. Ini masih posisi low ya. Posisi saya high. Nah, ini frekuensi anunya, FR-nya ya, tripodnya ini kita putar. Nah, ini suaranya beda ya. Nah, turun. Kalau mau kita polin, kita putar ke kanan ya, searah jarum jam, dipolin. Ini frekuensinya pol. Ngeri, sampai kebakar kayunya ya. Ini beban 500 watt, aki 10 ampere 12 volt. Kita nyalain lagi. Ini ketinggian, ini anunya apa, frekuensinya.
karena permintaannya dia itu mau dipakai di atas perahu ya. Nah, ini kalau akinya lebih mendukung lagi malah jos. Kalau frekuensi segini tuh untuk ikan baung, ikan tapah atau ikan patin itu cocok. Kalau untuk ikan nila frekuensinya dipolin. Nah, segini. Oke, jelas ya. Saya matikan. Jadi kesimpulannya, yang harus kalian ganti itu sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan ya. Jadi lilitan induktor yang besar ini kalian ganti kawat emailnya dengan yang tembaga asli atau kawat email yang murni tembaga. Terus yang kedua, lilitan induktor yang kecilnya ini kalian juga ganti dengan ukuran kawat 1 mili 20 lilit. Terus DB3 nya kalian double 2, dan kapasitor milar yang 100N atau 104 ini kalian ganti dengan kapasitor yang bagus. Dan frekuensi atau tripodnya nih ya, frekuensi itu kalian polin. Oke, paham ya? Hanya seperti itu penjelasan dari saya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akan mentutorialkan struman PDC lagi ya, nanti saya akan jelaskan. Oke, hanya seperti itu. Saya Irfansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.